Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Bu Eka. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, sampailah kita pada pembelajaran kelas 3, tema 7, tema 2, pembelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Kita sudah sampai pada teknologi produksi sandang. Nah, untuk peta konsepnya ada 2 muatan, yaitu untuk bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk tujuan pembelajarannya sebagai berikut ya. Nah, dalam sebuah baju yang kita pakai, ternyata melalui proses yang sangat panjang. Masa sih? Nah, kalau tidak percaya, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Bu Eka akan membacakan teks. Dengarkan ya teks berikut. Olah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, berikut ada tabel perbedaan pengolahan dengan tangan dan dengan mesin. Nah, zaman dulu bahan dasarnya dijemur ya dengan tangan. Kalau sekarang bahan dasar kapas itu diolah menggunakan mesin. Yang kedua, memintal. Dulu memintal dilakukan dengan sederhana, dengan alat yang sederhana dan orang pemintal. Sekarang memintal benang dapat menggunakan mesin. Nah, untuk yang ketiga yaitu menenun. Dulu untuk menghasilkan satu kain saja dibutuhkan waktu yang berjam-jam karena alat tenunnya masih sangat sederhana. Sekarang jika menggunakan mesin, sekali ceklek saja menggunakan energi listrik, akan bermeter-meter kain yang dihasilkan. Paragraf selanjutnya ya. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Informasi dapat diperoleh dari teks berupa bacaan, gambar, atau bagan. Kita dapat menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dan kita dapat mencari jawaban pertanyaan tersebut dari teks yang kita baca. Informasi juga dapat diperoleh dengan cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Berdasarkan gagasan pokok paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada LKPD 1. Nah, cara mengerjakannya, anak-anak silahkan membaca kembali teks yang berjudul Mengolah Bahan Dasar Pakaian dengan Teliti. Kemudian, garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Kemudian, kalimat yang di garis bawah itu salin pada kolom-kolom sesuai dengan paragrafnya ya. Anak, amatilah video proses pembuatan pakaian berikut ini. Mari kita bahas lebih detail ya. Pertama, memetikkan kapas dari pohon kapas. Pohon kapas merupakan tanaman berkayu yang memiliki batang cukup keras dan beruas-ruas. Sementara yang disebut kapas adalah serat halus yang menyelubungi biji. Serat kapas menjadi bahan penting dalam industri pakaian. Untuk dibuat menjadi pakaian, kapas yang telah diambil dari pohonnya harus dijemur dahulu di bawah terik matahari.
Kemudian yang kedua, memintal kapas. Nah, kapas yang telah dijemur kemudian melalui proses pemintalan. Proses ini dilakukan untuk mengolah kapas menjadi benang ya. Nah, proses pemintalan kapas dapat dilakukan secara modern seperti di pabrik-pabrik dan secara tradisional dengan alat yang masih sederhana. Cara memintal kapas yaitu dengan memutar alat pemintal sehingga serat terpelintir menjadi benang. Proses pemintalan ini disebut juga dengan proses spinning. Nah, pemintalan kapas secara tradisional memerlukan ketekunan, ketelitian, dan waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu benang. Kapas yang telah melalui proses pemintalan maka akan menghasilkan benang. Benang-benang tersebut memiliki warna yang beraneka ragam sesuai kebutuhan dan permintaan pasar. Dari benang-benang itulah akan dihasilkan kain melalui proses penenunan. Yang keempat yaitu penenunan kain. Benang kemudian ditenun. Menenun adalah proses pembuatan kain dari persilangan benang dengan cara memasuk-masukkan benang secara melintang menggunakan alat tenun. Nah, berdasarkan teknologi yang digunakan, alat tenun dibedakan menjadi dua ya, yaitu alat tenun tradisional dan alat tenun modern. Alat tenun tradisional disebut juga dengan gedogan, yang dipakai untuk menenun dengan tangan manusia. Sementara alat tenun modern memanfaatkan tenaga mesin yang dilengkapi motor penggerak. Yang kelima yaitu kain. Dari proses penenunan akan menghasilkan kain yang beraneka ragam. Ada yang polos dan ada juga yang memiliki corak-corak tertentu. Nah, kain inilah yang kemudian dibuat untuk membuat pakaian. Produk-produk tekstil yang berasal dari kapas disebut katun, baik benang maupun kainnya. Nah, kamu pasti pernah mendengar bahan katun ya. Nah, bahan katun banyak digunakan karena memiliki tekstur yang lembut dan halus, nyaman dipakai dan mudah dirawatnya. Sifatnya juga kuat dan tahan lama, serta cocok digunakan pada segala musim dan cuaca dan tidak menyebabkan alergi. Yang keenam yaitu membuat pola baju. Kain yang sudah ditenun selanjutnya akan dibuat pola sesuai dengan model dan baju yang ingin dibuat. Bentuk pola bermacam-macam sesuai keinginan ya. Seseorang yang ahli mendesain pakaian disebut perancang busana. Yang ketujuh yaitu menjahit baju. Nah, kain yang telah dibuat polanya kemudian akan dipotong mengikuti bentuk pola yang telah dibuat. Kemudian kain dijahit menggunakan mesin jahit. Proses pembuatan pola sampai menjahit dilakukan oleh seorang penjahit. Yang kedelapan yaitu baju. Hasil akhir dari proses yang dilalui tadi menghasilkan baju yang siap dipakai. Wah, ternyata proses membuat baju dari kapas sampai menjadi baju yang kita kenakan cukup rumit ya. Proses ini juga melibatkan beberapa profesi, dari petani, pemintal kapas, penenun kain, perancang busana, sampai menjahit. Sudah selayaknya kita harus bijak dalam merawat pakaian kita. Oke. Nah, anak-anak sudah tahu kan tadi berbagai jenis pekerjaan dalam membuat pakaian. Silakan anak isi titik-titik yang terdapat dalam kolom itu. Kemudian pekerjaan apa saja yang pas. Misalnya di kolom bawah bunga kapas itu, kira-kira pekerjaan yang pas apa? Itu bisa ditulis. Misalnya petani kapas. Nah, kalau yang lain anak-anak pikir sendiri ya. Itu anak-anak kerjakan LKPD 2 ya. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam bukan? Lalu tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat itu, yang kamu sudah tulis tadi, dan tugas yang dilakukan. Oke, semangat anak. Sekian tadi pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kurang lebihnya Bu Eka mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.